Kita kalau sudah mencintai sesuatu, maka apapun pada sesuatu itu yang buruk tak nampak lagi, yang nampak yang baik-baik. Demikian juga ketika kita terlalu mencintai diri sendiri, ketika kita terlalu mengistimewakan diri sendiri, ketika kita terlalu puas dengan diri sendiri, maka yang buruk-buruk, yang jelek-jelek pada diri kita tak nampak lagi. Tertutup dengan pandangan terlalu ridha, terlalu cinta tadi. Sebaliknya, hendaklah kita, maka oleh karena itu hendaklah kita mencurigai diri sendiri. Bahaya tidak mencurigai diri sendiri, justru mencurigai orang lain. Ini bahaya. Li'anna man ittahama nafsahu, karena sesungguhnya orang yang curiga kepada dirinya sendiri, wa asa'a dhannahu biha, dan berburuk sangka kepada dirinya, wa nadhara ilaihi bi'ainis sukhti, dan melihat kepada dirinya dengan pandangan marah, bahasa an uyubiha wastakhraja masawiyaha, maka dia akan mencari-cari seluruh kekurangan dirinya, kemudian dia keluarkan seluruh keburukan-keburukan tersebut yang ada dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad, alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Ini kita masih melanjutkan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi, wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin 'adamur ridha minka 'anha. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Asal
atau sumber atau pangkal setiap maksiat dan kelalaian dan syahwat. Ar-ridha 'anil nafsi adalah disebabkan oleh kepuasan terhadap diri sendiri atau keridhaan terhadap diri sendiri. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa iffatin adam ar-ridha minka anha, dan sumber atau asal atau pangkal setiap ketaatan, wa yaqdatin dan kesadaran, wa iffatin dan penjagaan diri atau iffah, adamur ridha minka anha adalah disebabkan ketiadaan ridhanya seseorang terhadap dirinya, atau ketiadaan ridhanya seseorang, ketiadaan puasnya seseorang terhadap dirinya. Kita ulangi, sumber segala maksiat dan kelalaian dan syahwat pada seseorang itu disebabkan oleh keridhaan seseorang terhadap dirinya atau kepuasan seseorang terhadap dirinya. Dan sumber setiap ketaatan, pangkal setiap ketaatan dan kesadaran serta iffah atau penjagaan diri daripada perbuatan keji adalah disebabkan oleh ketiadaan ridha seseorang tersebut kepada dirinya atau tidak puas seseorang itu kepada dirinya. Jadi dalam hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan sebuah perkara besar sebenarnya, yaitu tentang penyebab seseorang itu suka bermaksiat, penyebab seseorang itu suka lalai dari Allah, penyebab seseorang itu suka bergelimang atau suka memenuhi syahwatnya. Itu adalah ketika dia merasa puas dengan dirinya, ketika dia terlalu mencintai dirinya, ketika dia terlalu ridha dengan dirinya, menganggap dirinya itu yang terbaik. Demikian juga sebaliknya, seseorang itu suka berbuat taat kepada Allah, senantiasa sadar akan hakikat dirinya dan senantiasa menjaga dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu disebabkan oleh seseorang itu tidak ridha kepada dirinya, tidak puas dengan dirinya, bahkan sebaliknya dia curiga kepada dirinya. Jadi di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan kita sebuah hakikat yang luar biasa. Samping juga beliau memberikan kita konsep ya, bahwa sebenarnya manusia itu harus mencurigai dirinya sendiri. Jangan dibalik, mencurigai orang lain. Setiap manusia itu sebenarnya dia harus su'udzan kepada dirinya, husnudzan kepada orang lain. Jangan dibalik. Jangan husnudzan kepada diri, su'udzan kepada orang lain. Itu terbalik. Ini yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, idh kullu man radhiya an nafsihi istahsana ahwalaha wa ghatta masawiyaha. Karena setiap orang yang ridha dengan dirinya sendiri, yang puas dengannya sendiri, yang merasa dirinya hebat, bagus, baik, istimewa, istahsana ahwalaha,
maka orang tersebut akan menganggap baik semua tentang dirinya, akan menganggap baik semua perbuatannya, akan menganggap baik semua perilakunya, apapun yang timbul dari dirinya. Wa ghatta masawiyaha, sehingga sikap tersebut akan membuat dia menutupi keburukan dirinya. Ya, liqauli syair, sebagaimana perkataan seorang syair, seorang penyair ahli sastra, wa ainur ridha an kulli aibin qalilah, dan pandangan cinta, pandangan ridha an kulli aibin qalilah, akan menutupi setiap aib. Kita kalau sudah mencintai sesuatu, maka apapun pada sesuatu itu yang buruk tak nampak lagi, yang nampak yang baik-baik. Demikian juga ketika kita terlalu mencintai diri sendiri, ketika kita terlalu mengistimewakan diri sendiri, ketika kita terlalu puas dengan diri sendiri, maka yang buruk-buruk, yang jelek-jelek pada diri kita tak nampak lagi, tertutup dengan pandangan terlalu ridha, terlalu cinta tadi. Sebaliknya, hendaklah kita, maka oleh karena itu hendaklah kita mencurigai diri sendiri. Bahaya tidak mencurigai diri sendiri, justru mencurigai orang lain. Ini bahaya. Li'anna man ittahama nafsahu, karena sesungguhnya orang yang curiga kepada dirinya sendiri, wa asa'a dhannahu biha, dan berburuk sangka kepada dirinya, wa nadhara ilaihi bi'ainis sukhti, dan melihat kepada dirinya dengan pandangan marah, bahasa an uyubiha wastakhraja masawiyaha, maka dia akan mencari-cari seluruh kekurangan dirinya, kemudian dia keluarkan, ya, seluruh keburukan-keburukan tersebut yang ada dalam dirinya. Ya, demikian juga coba kalau kita benci kepada seseorang, maka nampak semua, kita cari-cari kelemahan dia, kita cari-cari kekurangan dia. Nah, pakai metode itu untuk diri sendiri. Coba tes pakai balik ke diri sendiri, agar semua kelemahan yang ada pada diri kita, kita sadar. Agar semua keburukan yang ada pada kita, kita sadar, tahu. Dengan kita tahu, maka kita akan berusaha untuk mengeluarkannya, untuk menghilangkannya. Ya. Kenapa? Liqauli syair, sebagaimana seorang penyair mengatakan, walakinna ainas sukhti tubdil masawiya, karena pandangan benci, pandangan curiga, tubdil masawiya, akan menampakkan seluruh keburukan yang ada pada objek yang kita benci, yang kita tidak suka. Maka jadikan objek itu diri kita. Ini kalau seandainya metode ini dipakai dalam musim pemilu ini, insya Allah damai pemilu. Tapi metode ini tidak dipakai, ya, dibalik, untuk diri sendiri, kelompok sendiri, tim sendiri, itu habis-habisan dipuji, seolah-olah Tuhan, tidak ada salah sedikit pun. Tapi begitu kelompok lain, tim lain dibenci habis-habisan, tidak ada nampak kebaikan sedikit pun, yang nampak semua yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ini metode terbalik. Metode seperti inilah yang mencelakakan manusia. Fabahas ayyuhal murid an masawika wattahim nafsaka
wala tastahsin syai'an min ahwaliha. Maka carilah wahai murid setiap kekuranganmu pada dirimu. Wattahim nafsaka, curigailah dirimu sendiri, berburuk sangkalah kepada dirimu sendiri. Wala tastahsin syai'an min ahwaliha, jangan kamu anggap sedikit pun baik dirimu. Fa innaka idza radita anha wastahsanta ahwalaha ladaghatka wa anta la tash'ur wa hajabatka anil hadrah wa anta tanzuru. Maka jika engkau ridha dengan dirimu sendiri, puas dengan dirimu sendiri, merasa mengistimewakan dirimu sendiri, wastahsanta ahwalaha, menganggap baik semua tentang dirimu, ladaghatka, engkau akan ditelan oleh dirimu sendiri. Wa anta la tash'ur, dalam kondisi engkau tidak sadar. Wa hajabatka anil hadrah, dirimu sendirilah yang kemudian menghalangimu menyaksikan kehadiran Allah, merasakan kebesaran Allah. Wa anta tanzuru, ketika itu kamu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melihat saja. Ya. Qala Abu Hafs Al-Haddad, berkata Syekh Abu Hafs Al-Haddad, man lam yattahim nafsahu ala dawamil awqat wa lam yukhalifha fi jami'il ahwal wa lam yujarriha ila makruhiha fi sairi ayyamihi kana maghruran. Berkata Al-Haddad, barang siapa yang tidak curiga kepada dirinya sendiri sepanjang waktu, walam yukhalifha, dan tidak pernah melawan dirinya sendiri, fi jami'il ahwal, dalam setiap keadaannya selalu ikut apa yang diinginkan oleh dirinya, ya. Walam yujriha ila makruhiha, tidak pernah membawa dirinya kepada yang dibenci oleh dirinya, fi sairi ayyami, dalam setiap sisi kehidupannya sehari-hari, kana maghruran, sungguh orang tersebut itu telah tertipu dengan dirinya sendiri. Wa man nadhara ila nafsihi bi istihsani syai'in minha faqad ahlakaha, barang siapa yang melihat kepada dirinya penuh kebaikan, faqad ahlakaha, maka sungguh dia telah menghancurkan dirinya, merusak dirinya. Wa kaifa yasihhu li'aqil ar-ridha 'an nafsihi, bagaimana mungkin patut seorang yang berakal, yang cerdas, merasa puas dengan apa yang sudah ada pada dirinya, dengan kondisi dirinya. Wal Karim Ibnul Karim yaqulu, dan seorang nabi yang mulia, anak nabi yang mulia mengatakan. Siapa maksudnya di sini? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf seorang nabi yang mulia, anak daripada nabi yang mulia, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub anak dari nabi yang mulia, yaitu Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak dari nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi kalau istilah ya Al-Karim, Ibnul Karim, orang yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang yang mulia, anak orang yang mulia, itu maksudnya Nabi Yusuf alaihi salam. Berkata Nabi Yusuf, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kata Nabi Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak
berusaha membebaskan diriku dari diriku. Artinya aku tidak menganggap aku ini suci. Aku tidak pernah menganggap diriku ini sudah terbebas daripada keburukan. Itu makna wa ma ubarri'u nafsi. Maka kalau seorang nabi seperti Yusuf saja yang sangat suci orangnya, tidak pernah menganggap dirinya suci, tidak pernah merasa ridha dengan dirinya, selalu merasa dirinya kurang, harus terus diperbaiki, harus terus dibersihkan, harus terus disucikan jiwanya, maka betapa malunya kita yang penuh dengan kelemahan, kemudian menganggap diri sudah hebat, sudah bagus, sudah baik, sudah mantap. Itulah orang yang paling tertipu, itulah seperti itu. Inna nafsa la amaratum bisu. Kata Nabi Yusuf, sesungguhnya setiap jiwa manusia itu, diri manusia itu, la amaratum bisu, senantiasa menyuruh, mengarahkan kepada keburukan. Pasti itu. Jangankan kita, nabi saja seperti itu. Apalagi kita. Tapi para nabi itu melawan, seperti Yusuf melawan dirinya. Maka sebenarnya persoalan paling besar manusia itu bukan eksternal dari luarnya, dari dalam dirinya. Kalau manusia itu sudah mampu mengendalikan dirinya, sudah tuntas dengan dirinya, itulah baru betul-betul manusia. Jadi jangan coba-coba kita suka mengkambing hitamkan di luar kita, diri kita. Maka Rasulullah mengatakan setelah perang Badar, ada perang yang lebih besar. Apa itu perang yang lebih besar? Jihadun nafsi, berjihad memerangi diri sendiri. Ngeri kita manusia ini. Apa yang ada di dalam diri kita ini ngeri. Semua hal-hal negatif di dunia ini ada pada diri manusia. Kalau dia tidak hati-hati, bisa menghancurkan diri. Kalau di luar manusia itu terpisah-pisah, ada hewan yang punya sifat tersendiri, sifat hewani, ada syaitan yang punya sifat tersendiri, sifat syaitani, ada macam-macam, dia pisah-pisah. Tapi dalam diri manusia semua ada. Sifat hewani ada, sifat syaitani ada, sifat ananiyah ada. Ngeri. Dalam diri kita ini ngeri. Maka kenapa ketika Allah ingin menciptakan manusia, malaikat merespon agak pesimis. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'idun fil ardi khalifah. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah, menciptakan manusia, langsung direspon oleh malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Kenapa malaikat mengatakan seperti itu? Karena potensi itu ada pada diri manusia. Kalau tidak dikendalikan, kalau manusia itu tidak mampu menjaga dirinya, betul-betul dia akan yufsiduna fiha, membuat kerusakan di muka bumi, menumpahkan darah, kerusakan yang tidak berani dilakukan oleh makhluk Allah apapun yang lain. Manusia mampu melakukan itu, bisa melakukan itu. Makanya Rasulullah mengatakan jihad yang paling besar itu jihad melawan diri sendiri. Tapi sayang, ada orang yang tahu fakta seperti ini, menyadari akan masalah dirinya, justru masih suka melihat-lihat masalah orang. Masih suka cari-cari keburukan orang, padahal keburukan itu terpampang jelas dalam dirinya. Iku mata, atau hule, iuk ki, iku likut, wiunen, punuh dengan keburukan. Jadi persoalan manusia itu adalah dirinya sendiri. Maka oleh karena itu, tawakka nafsaka la ta'manu ghawailaha, fan nafsu akhbasu min 70 syaitana.
Sebuah syair berbunyi, tawaqqa nafsaka, hati-hati dengan dirimu, hati-hati dengan dirimu, la ta'manu ghawailaha, jangan pernah engkau merasa aman daripada berbagai perilaku negatif dirimu. Fan nafsu akhbasu min sab'ina syaitanan, sesungguhnya setiap jiwa manusia itu lebih buruk daripada 70 syaitan. Syair Arab ini. Diri manusia itu dalam syair ini bukan saya ngomong ya, lebih buruk daripada 70 syaitan. Syaitan saja kalah dengan manusia. Begitu manusia itu dirinya. Wa qala as-Sari as-Saqti, berkata Syekh As-Sari as-Saqti, man 'arafa Allah 'asha, barang siapa yang mengenal Allah, maka tauhidlah yang mampu menundukkan manusia itu. Tauhidlah yang mampu menghentikan manusia daripada keberingasannya, daripada kecongkakannya, keangkuhannya, kehancuran yang dia sebabkan. Tauhid. Man arafallah asya, barang siapa yang mengenal Allah, bermakrifat kepada Allah, dialah yang sebenar-benar manusia yang hidup. Wa man mala ila dunya tasha, dan barang siapa sebaliknya cenderung mengikuti dirinya, kemudian cenderung kepada dunia, tasha, maka dia akan hancur. Wal ahmaqu yaruhu wa yaghdu fi lashin, wal aqil an uyubihi fattashun, dan orang bodoh ahmaq yaruhu wa yaghdu, menjalani hidupnya dalam kekosongan. Dia menganggap dirinya tidak ada masalah. Orang yang menganggap dirinya tidak ada masalah, itulah orang yang ahmaq, jahil. Ya, orang yang menganggap dirinya aman-aman saja, tidak ada masalah dengan dirinya, itulah hakikat jahil, ahmaq. Fabahas, adapun orang pintar, terselalu dia fattash, kritis kepada dirinya. Makanya kalau manhaj orang-orang sufi itu, mereka keras terhadap diri, lembut kepada orang lain. Kalau kita balik, untuk diri sendiri lembut, untuk orang lain keras. Kalau orang lain buat salah, marah kita, emosi kita, benci kita. Tapi begitu diri sendiri buat salah, lembut kita. Manusia biasa, sigogo, anak pun tengok tak taubat lah. Tapi kalau untuk orang lain, dihadapi dengan benci, dipandang dengan kebencian, itu dia kita. Kalau orang sufi tidak seperti itu. Sufi justru keras dengan diri mereka. Diri mereka itu betul-betul mereka paksa, harus lelah dalam ibadah, harus capek, harus keras, harus ditekan. Karena diri manusia itu seperti bayi yang menyusu. Kalau tidak ditahan, dia akan terus minta ASI. Seperti itulah diri manusia. Dari bayi seperti itu dia. Maka mereka keras untuk diri sendiri, harus dilawan. Tapi begitu berhadapan dengan orang lain, mereka mencoba memaklumi, mereka mencoba lembut. Itu manhaj sufi. Fabahas ya akhi an uyubika in aradta nusha nafsika, maka carilah wahai saudaraku, an uyubika, carilah, detaillah dalam mencari kekurangan-kekurangan dirimu sendiri. In aradta nusha nafsika, kalau kamu benar-benar ingin membersihkan dirimu, ingin menasihati dirimu. Fa idza bahasta an uyubiha wa fadhahta auratiha, takhallasta wa taharrarta wa tahaqqaqta wa dakhalta al-hadrah wattasa'ad lakan nadhrah washtakat lakal fikrah. Apabila engkau senantiasa mencari-cari kekuranganmu dan engkau jelek-jelekkan kekuranganmu, takhallasta, engkau akan benar-benar selamat ketika itu.
Wa taharrarta, engkau akan benar-benar merdeka ketika itu. Wa tahaqqaqta, engkau benar-benar menjadi hamba Allah ketika itu. Wa dakhaltal hadrah, ketika itulah engkau akan masuk dalam kehadiran Allah, menyaksikan kehadiran Allah. Wa tas'ad lakan nadhrah, akan luaslah pandanganmu kepada hakikat seluruh ciptaan Allah. Wastakat lakal fikrah, ketika itu akan cairlah pikiran, tafakkurmu tentang Allah. Yang baru boleh. Wa kana syaikhu syuyukhina yaqulu, dan guru kami pernah mengatakan, la'natullah ala man dhahara lahu auratu nafsihi falam yafdhihha. Laknat Allah terhadap orang yang nampak aibnya tapi dia tidak pernah menganggap itu jelek. Menyobruk roh, anak anggap bro, menyobruk gop, tidak biu piraya masalah. Laknat Allah kepada orang seperti itu, kata seorang ulama. Wa kana aidan kathiran ma yusi bi adamil muraqabah linnas wa adamil mubalah bihim id la yatakhallasu min daqa'iqir riya illa bi isqatihim an min ainihi wa suqutihi huwa min ainihim. Dan juga guru kami senantiasa berwasiat kepada kami untuk jangan terlalu memperhatikan pandangan manusia kepada kita, dan jangan terlalu peduli kepada pandangan manusia. Idz la yatakhallas min daqa'iqir riya, karena tidak akan selamat daripada beratnya masalah riya kecuali dengan menjatuhkan pandangan manusia kepada kita. Jangan hidup karena penilaian manusia. Ya. Dia puja semangat, dia puja bengih. Ya. Wa illa bi isqatihi min ainihi wa suqutihi huwa min ainihi. Tidak akan selamat seseorang sebelum dia menghilangkan pandangan manusia kepada dirinya dan menghilangkan dirinya dari pandangan manusia. Menyajik bedeh bro. Orang yang deh bro bagok insya-Allah glih hati. Justru orang yang sering dipuja yang head, ya. Justru itulah yang membuat menjadi penyebab kotornya hati. Sering dipuji, sering diagungkan. Jadi kita, orang tersebut akan bergantung kepada pujian, pengagungan itu. Tapi coba kalau sering dihina, sering direndahkan, justru itu aman. Dia akan terus fokus kepada Allah. Wa man arada ayatakhallas falyashab min man takhallas. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa seperti itu? Di sini Ibnu Ajibah menutup, dan barang siapa yang ingin selamat dari dirinya, mampu mengendalikan dirinya, maka falyashab man takhallasa. Hendaklah dia bersahabat, mencari kawan, mencari majelis, mencari guru yang sudah selamat terhadap dirinya. Cari tempat, cari majelis, di situ orang-orang yang tidak lagi bergelut dengan ego, tidak lagi bergelut dengan keangkuhan, tidak lagi bergelut dengan hubbud dunia. Cari tempat itu, insya Allah kita juga akan terbantu untuk selamat dari diri kita sendiri. Baik, demikian untuk subuh ini. Insya Allah akan kita lanjutkan subuh Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.